Bagaimana kabarnya hari ini? Pasti semuanya dalam keadaan sehat dan sukacita ya. Pastinya Kak Tia, adik-adik di sini pasti sudah siap untuk memuji dan memuliakan Tuhan bersama dengan Kak Nia di sini Dan Kak Tia dalam ibadah anak minggu ini. Oke adik-adik, sekarang kita akan pujikan nama Tuhan. Mari semuanya bangkit berdiri yang ada di rumah. Kita akan pujikan lagu Halo, halo, hello, hello. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu, cucu, cucu? Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu, cucu, cucu? Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus bersertamu. sekali lagi yuk Kak Tia. Oke. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu, cucu, cucu? Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu, cucu, cucu? Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus bersertamu. Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus bersertamu. Oke adik-adik, sekarang sebelum kita melanjutkan ibadah minggu kita mau berdoa dulu ya. Kak Tia mau ajak semua adik-adik untuk lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Yuk kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih kami ucapkan. Tuhan berkenan menjaga kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini kami bersyukur karena kami boleh bangun pagi Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkatilah Tuhan ibadah anak pada minggu hari ini dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kali ini Kak Nia akan ajak adik-adik yang ada di rumah untuk memuji bersama-sama dengan kakak-kakak pawang yang ada di sini. Kita akan pujikan lagu Monggo-monggo Sami Dere Gusti. Adik-adik tahu kan? Yuk kita puji Tuhan. Monggo samin derek Gusti, monggo samin derek Gusti, Gusti Yesus juru wilujeng. Monggo samin derek Gusti.
tadi habis D, sekarang apa ya? Mas, Mas, ayo kita nyanyi lagi. Monggo mas samin derek Gusti, monggo mas samin derek Gusti, Gusti Yesus juru wilujeng. Monggo monggo mas samin derek Gusti. Yang terakhir, Monggo monggo mbak samin derek Gusti. oke sip. Monggo mbak samin derek Gusti, monggo mbak samin derek Gusti, Gusti Yesus juru wilujeng. Monggo monggo mbak samin derek Gusti, samin derek Gusti, samin derek Gusti. Nah, adik-adik, sekarang kita akan menyiapkan hati dan pikiran kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita menyanyikan pujian Firman Tuhan Ku Dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Sekali lagi adik-adik. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Ku ingin bertumbuh subur, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Shalom, selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Penuh sukacita ya. Tadi sudah bersemangat memuji Tuhan. Sekarang waktunya Bu Nana mau menyampaikan firman Tuhan. Siapkan Alkitabnya, alat tulisnya ya. Sudah siap? Duduk yang rapi. Oke, sebelum kita memulai mendengarkan firman Tuhan, ayo kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang sungguh baik, sungguh kami mengucap syukur jikalau di pagi hari ini kami diberikan waktu untuk mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati kami, siapkan pikiran kami untuk menerima firman yang disampaikan oleh Kakak Pamong. Biarlah firman yang disampaikan menjadi rema dalam hati kami dan kami semua bisa melakukan apa yang Tuhan firmankan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adikku yang kasih dalam Tuhan, firman pagi hari ini diambil dari 1 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 12. Ayo disiapkan, dibuka Alkitabnya masing-masing di rumah. 1 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 12. Firman-Nya nanti akan dibacakan oleh adik kita dari Pratama, Adik Tita. Silakan Adik Tita.
1 Tesalonika 2 ayat 1-12. Pelayanan Paulus di Tesalonika. Kamu sendiri pun memang tahu, saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antaramu tidaklah sia-sia. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya, seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni, dan juga tidak disertai tipu daya. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami. Karena itulah kami berbicara, bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Karena kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kamu ketahui, dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi, juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain. Sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus, tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu. Bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Sebab kamu masih ingat, saudara-saudara, akan usaha dan jerih lelah kami, sementara kami bekerja siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Kamu adalah saksi. Demikian juga Allah. Betapa saleh, adil, dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Kamu tahu betapa kami, seperti bapa terhadap anak-anaknya, telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang, dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, dari bacaan kita hari ini kita akan belajar seorang tokoh. Siapa ya kira-kira tokohnya? Adik-adik tahu? Ya, tokohnya adalah Rasul Paulus. Pasti adik-adik sudah kenal kan? Siapakah Rasul Paulus itu? Iya, Rasul Paulus adalah seorang yang luar biasa dalam pelayanannya, dalam pekabaran Injilnya. Dia yang dulunya adalah seorang penganiaya pengikut Kristus, tapi sekarang menjadi seorang pekabar Injil yang luar biasa. Banyak orang non-Yahudi yang akhirnya menjadi percaya kepada Kristus. Menjadi pengikut Kristus itu karena pekabaran Injil dari Rasul Paulus. Ayo kita lihat perjalanan pekabaran Injil yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Adik-adik nanti bisa lihat di layar ya. Ada peta yang menjelaskan tentang perjalanan Rasul Paulus, di mana tempat yang dia lalui, yang dia datangi, dan dia mengabarkan Injil di sana. Ayo kita akan bersama-sama mengucapkan kota-kota mana yang sudah didatangi oleh Rasul Paulus. Ayo bersama-sama ya, kita sebutkan kotanya. Dari yang sisi utara ada Roma, Korintus, Galatia, Efesus,
Filipi, Kolose, dan Tesalonika. Ya, di kota Tesalonika inilah tadi Rasul Paulus menuliskan surat untuk jemaat-jemaat Tesalonika. Ya, dan di Tesalonika inilah menjadi bukti bahwa perjalanan penginjilan Rasul Paulus telah mengabarkan Injil sampai ke ujung dunia. Jauh lebih luas daripada murid-murid Tuhan Yesus yang mendengarkan langsung amanat agung dari Tuhan Yesus. Adik-adik masih ingat amanat agung yang disampaikan Tuhan Yesus pada saat dia naik ke surga? Pasti masih ingat ya. Dari mana? Ada di kitab Matius 28 ayat 19 sampai 20. Ayo kita buka yuk Matius 28 ayat 19 sampai 20. Kita baca bersama-sama. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu amanat agung. Adik-adik juga tidak boleh lupa. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, adik-adik tahu kan bahwa Rasul Paulus selalu senantiasa mengabarkan Injil. Siang malam dia mengabarkan Injil. Nah, untuk mencukupkan kebutuhannya, apa yang harus dilakukan oleh Rasul Paulus? Karena dia tidak mau menyusahkan jemaat-jemaatnya. Dia tidak mau menjadi beban untuk jemaat-jemaat yang dia layani. Ayo kita lihat di layar ada gambar apa ya? Apa yang sedang dilakukan oleh Paulus? Adik-adik bisa tahu? Iya, Paulus sedang membuat tenda. Paulus sedang membuat kemah. Itu yang dilakukan oleh Paulus untuk memenuhi kebutuhannya. Supaya dia tidak menyusahkan, tidak menjadi beban jemaatnya. Untuk mencukupi kebutuhannya dia bekerja membuat tenda. Bersama dengan Priskila dan Aquila. Ya, itu yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, perjalanan penginjilan Paulus pastilah tidak mudah. Kota-kota yang dia lalui banyak dan tantangan-tantangan yang dia hadapi pun banyak. Adik-adik tahu apa tantangan yang dihadapi oleh Paulus? Adik-adik pernah dengarkan dia di Roma, dia di penjara, kemudian dia dianiaya. Kemudian ada yang memfitnah dia, menghasut, bahkan akan ada yang membunuh. Tapi apakah itu membuat Paulus berhenti melayani Tuhan? Ya, aduh capek aku, tak mau lagi lah, berat apa yang harus aku tanggung. Apakah Paulus berkata demikian? Tentunya tidak. Paulus tetap setia melayani Tuhan. Karena dia tahu bahwa dalam segala kesusahannya, Tuhanlah penolongnya. Dari perjalanan penginjilan Paulus kita tahu ya adik-adik, banyak sekali tadi kota yang dikunjungi oleh Paulus. Dan di setiap kota di mana jemaat-jemaat yang dia layani, Paulus selalu menuliskan surat. Surat penggembalaan Paulus kepada jemaat-jemaat yang telah dia layani. Surat penggembalaan untuk menguatkan jemaatnya, juga untuk menegur jika jemaatnya ada melakukan kesalahan, menguatkan jemaat-jemaatnya jika jemaatnya merasa berputus asa. Itu yang dilakukan oleh Rasul Paulus melalui surat yang dia tuliskan kepada jemaat-jemaatnya. Nah, adik-adik, kira-kira ada berapa surat yang Paulus tulis? Yang surat-surat itu menjadi kitab dalam Perjanjian Baru. Adik-adik tahu enggak surat-surat yang ditulis oleh Rasul Paulus? Ayo kita lihat. Adik-adik coba yuk lihat Alkitabnya, buka Alkitabnya. Surat apa aja yang ditulis oleh Rasul Paulus? Bunda Ana sebutkan ya. Ada surat Roma, kemudian 1 dan 2 Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, 1 dan 2 Tesalonika, 1, 2 Timotius, Titus, Filemon. Itu adalah surat-surat yang ditulis oleh Rasul Paulus dan menjadi
kitab dalam Perjanjian Baru. Ada 13 surat yang ditulis oleh Rasul Paulus. Wow, banyak sekali ya. Kitab dalam Perjanjian Baru ada berapa? Ada 27 kitab. Dan ke-13-nya ditulis oleh Rasul Paulus. Hebat ya Rasul Paulus ya, luar biasa. Hampir separuh dari Perjanjian Baru ditulis oleh Rasul Paulus. Hebat, luar biasa. Pemberitaan Paulus tentang Injil Kristus. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, perjalanan Paulus, perjuangan Paulus pasti luar biasa. Tidaklah mudah. Menuliskan 13 surat, kemudian memberitakan Injil ke berbagai kota, pastilah tidak mudah. Banyak hal, banyak rintangan yang dihadapi oleh Paulus. Apa saja yang dihadapi? Di penjara, pernah di Roma, kemudian difitnah, dihasut, dianiaya, bahkan mau dibunuh. Tapi apakah itu membuat Paulus menjadi tidak mau melayani Tuhan? Tidak. Ternyata Paulus tetap melayani Tuhan. Hebat ya, luar biasa ya. Nah adik-adik, ayo kita mau belajar. Apa saja yang bisa kita pelajari tentang Rasul Paulus dari kitab yang kita baca tadi. 1 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 12. Yuk kita lihat ya. Yang pertama, Paulus adalah seorang yang gagah berani. Kita lihat dari ayat yang kedua. Bu Nana bacakan ya yang ayat kedua. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya seperti kamu tahu telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Walaupun dihina, walaupun dianiaya, Paulus tetap mengabarkan Injil. Karena dia tahu bahwa keberanian yang dia dapat itu adalah pertolongan dari Tuhan. Apa yang bisa kita contoh adik-adik? Apa yang bisa adik-adik contoh? Menjadi orang yang berani seperti Paulus? Ya tadi contohnya, adik Tita sudah berani membaca firman Tuhan. Hebat ya, adik-adik yang di rumah mesti berani juga. Apa yang bisa dikerjakan adik-adik? Bisa berlatih berdoa, memimpin berdoa, membaca firman Tuhan di jemaatnya masing-masing ya. Oke, berani ya. Juga nanti adik Revan, dia mau doa syafaat. Dia mau doa syafaat, sudah berani. Adik-adik yang di rumah juga berani melakukan itu. Seperti Rasul Paulus berani melayani Tuhan. Kemudian yang kedua, Paulus selalu memberitakan tentang kebenaran. Itu ada di ayat 3. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni dan juga tidak disertai tipu daya. Jadi apapun yang disampaikan oleh Rasul Paulus adalah tentang kebenaran. Adik-adik, kita juga bisa mencontoh apa yang dilakukan oleh Paulus. Kita menceritakan tentang kebenaran firman Tuhan. Kita berlatih untuk bersaksi, menceritakan apa yang sudah adik-adik alami tentang kebaikan Tuhan. Adik-adik yang madya, adik-adik Pratama bisa mulai bersaksi, bercerita kepada teman-temannya. Oh, Tuhan Yesus itu baik loh. Bisa adik-adik ceritakan tentang kabar kebenaran. Ya, itu bisa dikerjakan juga adik-adik yang di rumah. Bisa lakukan itu ya. Semuanya bisa menceritakan kepada kakak, adik, mama, papa. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, apa yang bisa kita pelajari dari Paulus? Yang ketiga adalah Paulus bukan orang yang gila pujian. Di ayat yang ke-6. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain. Sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Pelayanan Paulus tidak minta dipuji oleh jemaatnya. Dia tidak mau dipuji atas
keberhasilannya melayani Tuhan, memberitakan Injil. Karena dia tahu apa yang dia lakukan itu semuanya dari Tuhan. Sama dengan adik-adik juga. Kalau sudah melayani, tidak boleh sombong. Nanti nggak boleh bilang, kamu nggak bisa, aku yang pinter. Nggak boleh ya. Yang pertama tadi, Rasul Paulus seorang yang gagah berani. Yang kedua, apa yang diberitakan oleh Rasul Paulus adalah suatu kebenaran, bukan tipu daya. Yang ketiga, yang kita pelajari dari Paulus adalah pelayanan Paulus bukan untuk pujian manusia, tapi semuanya adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya adik-adik, sekarang kita sudah belajar dan Bu Nana yakin adik-adik bisa mulai melayani walaupun masih beribadah di rumah masing-masing, bisa memimpin berdoa di ibadah keluarga, apapun bisa dilakukan ya. Selamat melayani, Tuhan memberkati. Nah adik-adik, sekarang Bu Nana akan berikan ayat hafalan ya, dihafalkan di rumah ya. Ayat hafalan diambil dari 1 Korintus 15 ayat 58. Dibuka dulu ya Alkitabnya. 1 Korintus 15 ayat 58. Kita baca bersama-sama yuk. Sudah ketemu semua? Ya. 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Ya, oke. Sudah ya, dihafalkan di rumah. Nanti akan dilanjutkan dengan aktivitas yang akan dipimpin oleh Kak Indah ya. Kita akan tutup dulu dalam doa untuk firman pagi ini. Mari kita berdoa, tutup matanya, tunduk kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh baik kami mengucap syukur Tuhan jikalau di pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami sudah belajar dari seorang tokoh yang luar biasa, Rasul Paulus. Biarlah kami sebagai anak-anak-Mu, kami bisa meneladani Paulus, supaya kami berani untuk melayani Tuhan. Walaupun kami masih kecil, tapi kami mulai berlatih untuk melayani Tuhan. Kami mau menyatakan hal yang benar, kami juga tidak ingin mencari puji-pujian dalam kami melayani Tuhan. Berkati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus karena kami sudah bisa beribadah walaupun dalam kondisi yang tidak bisa bergereja, tapi kami masih menikmati ibadah melalui video yang disiapkan oleh kakak-kakak Pamong. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi anak-anak, bagaimana tadi firmannya? Ingat tidak, hari ini tadi kita diajari untuk apa? Kita diajari untuk kita tidak boleh lelah. Kita harus rajin beribadah. Kita harus rajin membaca firman. Aktivitas hari ini adalah untuk balita dan untuk pratama sampai madya. Jadi akan ada 2 aktivitas yang akan dilakukan. Pertama-tama akan ada aktivitas untuk balita. Untuk adik-adik balita, kita akan menggambar ya. Kita akan menggambar rumah Tuhan. Kita akan menggambar gereja. Bagaimana caranya? Kak Indah akan menjelaskan setelah ini. Pertama-tama kalian harus menyiapkan 1 lembar kertas putih. Kertas yang ada di rumah saja seadanya. Apa yang ada di rumah boleh kalian pakai. Lalu berikutnya siapkan pensil. Lalu alat warna. Kak Indah akan menggunakan spidol warna untuk aktivitas ini. Sudah disiapkan semuanya? Mari kita coba.
Pertama-tama adik-adik harus menggambar segitiga. Nah, seperti ini ya. Ini adalah gambar segitiga. Segitiga untuk menggambar atap dari gereja. Sudah? Setelah menggambar atapnya, kita akan menggambar bagian bawah atau temboknya. Kita akan menggambar bentuk persegi seperti ini. Jadi, gambar segitiga tadi kita gambar lagi di bawahnya gambar persegi sehingga menjadi bentuk rumah seperti ini. Ayo dicoba. Setelah menggambar seperti ini, kita akan menambahkan yang lainnya. Apa? Ayo. Di dalam gereja pasti ada pintu, jendela, dan juga lambang salib. Nah, kita akan menggambar itu ya. Nanti sudah jadi akan terlihat seperti ini. Wah, cantik bukan? Ada tulisan GKJW ya, gereja kita adalah GKJW. Jadi nanti adik-adik coba ya membuat seperti ini. Mudah bukan? Oke, terima kasih sudah mengikuti cara untuk melakukan aktivitas ini. Tuhan memberkati. Sekarang kita akan melakukan aktivitas untuk Pratama dan Madya. Nah, karena Pratama dan Madya ini sudah bisa membaca semua pastinya. Bagaimana nih membaca renungan hariannya? Apakah sudah rajin dibaca setiap hari renungan hariannya? Karena aktivitas hari ini akan berhubungan dengan renungan harian itu adik-adik. Kalian akan membuat tabel checklist. Apakah kalian sudah rajin membaca renungan harian apa belum? Ya, bahan yang dibutuhkan adalah kalender. Kalender ini bisa yang seperti ini bentuknya atau bisa yang besar. Yang ada di rumah kalender seperti apa? Lalu untuk kalender ini kita akan buka pada bulan Agustus. Karena kita akan membuat tabel checklist membaca renungan harian untuk bulan Agustus. Selanjutnya, setelah kalender kita akan membutuhkan lagi kertas seperti ini. Kertasnya tidak harus putih seperti ini. Boleh kertas warna lain, yang penting kertasnya polos. Oke. Setelah itu kita akan membuat tabel dengan pensil. Jadi, alat yang dibutuhkan untuk membuat tabel ini adalah penggaris, pensil, spidol hitam, dan di sini Kak Indah masih memakai spidol warna. Setelah semua disiapkan, kita akan mulai membuat tabel ya. Caranya begini adik-adik. Kalian lihat kalender pada bulan Agustus.
Lalu kita akan membuat kolom sebanyak yang ada pada tanggalan kalender pada bulan Agustus itu. Pertama, kita membutuhkan kertas. Lalu kalender tahun 2020. Kita akan pakai yang bulan Agustus. Jadinya akan seperti ini adik-adik. Di atas ini kalian bisa menuliskan nama, dan di bagian yang kosong ini nanti kalian juga bisa menambahkan gambar sesuai dengan kreasi kalian. Bagaimana? Mudah bukan? Setelah ini sudah jadi, nanti kalian bisa beri tanda. Ya, jika kalian membaca renungan, hari itu membaca renungan, kalian akan memberi tanda pada tanggal yang ada di tabel tersebut. Jika sudah penuh, kalian bisa meminta reward kepada orang tua kalian. Tunjukkan, "Ma, Pa, ini loh, aku sudah mengerjakan, aku sudah membaca renungan setiap hari selama 1 bulan ini." Nah, jika sudah, pasti orang tua kalian senang. Dan yang pasti Tuhan Yesus juga pasti akan senang karena kalian semua rajin membaca firman Tuhan. Bagaimana adik-adik? Pasti bisa ya? Oke, terima kasih. Semangat untuk membaca renungan, dan jangan lupa tabel checklist ini diisi supaya nanti di akhir bulan bisa ditunjukkan ke orang tua dan kalian bisa mendapatkan reward dari orang tua. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan ini. Sampai jumpa. Tuhan memberkati. Nah, adik-adik, baru saja kita mendengarkan firman Tuhan dan kita juga melakukan aktivitas. Tapi Kani mau tanya nih, kalian belajar apa sih dari firman Tuhan barusan? Nah, karena Kani ada partnernya nih, Kani mau tanya sama Katia. Katia belajar apa tadi? Kalau tadi sih Katia belajar, Katia harus seperti Paulus yang berani dalam mengabarkan firman Tuhan. Dan Paulus juga selalu mengabarkan kebenaran tentang firman Tuhan. Nah, kalau Kania belajar apa tadi dari firman-Nya? Kalau Kania belajar bahwa apapun yang kalian lakukan, kita harus lakukan dengan tulus hati. Harus ikhlas ya. Kita tidak boleh mengharapkan pujian atau imbalan apapun. Terlebih dalam melayani Tuhan. Karena segala kemuliaan itu hanya untuk Tuhan saja. Nah, adik-adik, kalau gitu kita lanjut yuk. Betul sekali Kak Nia. Nah, selain itu, dalam mengabarkan firman Tuhan, adik-adik juga nggak boleh lelah. Harus terus semangat. Maka dari itu, mari kita mau nyanyikan lagu Jangan Lelah. Yuk sama-sama, yang di rumah kita pujikan dengan adik-adik yang ada di sini. Kalian bangkit berdiri dan kita pujikan Jangan Lelah. Bekerja di ladangnya Tuhan.
adik-adik, sekarang saatnya kita untuk membawa persembahan kita ke hadirat Tuhan. Kita mau kumpulkan persembahan dulu ya, sambil menyanyikan pujian burung pipit tidak menanam. Yuk kita pujikan Tuhan sambil persembahkan. Nah, adik-adik, ibadah kita hampir usai. Sebelum kita menutup ibadah pada minggu ini, kita akan berdoa terlebih dahulu dalam doa syafaat. Nanti akan dipimpin oleh salah satu adik yang ada di sini dan dilanjutkan oleh Kak Tia. Oke adik-adik, sekarang semua lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat pada hari ini, sehingga kami bisa melaksanakan ibadah minggu meskipun di tengah pandemi seperti saat ini. Berikanlah kami kesehatan dan lindungilah kami dari wabah virus corona. Ya Tuhan, berkati juga sekolah dan teman-teman kami, supaya tetap bisa mengelola ilmu walaupun belajar di rumah. Berkati juga Bapak dan Mama kami dalam pekerjaannya. Berikan kesehatan sehingga kami bisa selalu menikmati berkat Tuhan, bisa berkumpul dan bersukacita bersama-sama. Demikian doa-doa kami ini kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan, kalau pagi hari ini kami juga sudah boleh mengumpulkan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan yang boleh kami kumpulkan, sehingga melalui persembahan ini boleh menjadi media untuk perluasan kerajaan-Mu di dunia ini. Dan berkati kami Tuhan dalam keluarga kami, dalam aktivitas kami selanjutnya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucapkan syukur. Amin. Ya, gak terasa nih Kak Tia, ibadah kita sudah berakhir, sudah selesai. Nah, kita akan mengakhiri